Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6 yang beranggotakan Aulia Aizatun Iswah, Anggraini Munasaroh, dan Ahmad Abdullah Farhan akan menjelaskan tentang aksiologi. Dalam filsafat ilmu, ada 3 pembahasan utama, yakni ontologi, epistemologi, dan aksiologi. Pada minggu kemarin, kita sudah membahas tentang ontologi dan epistemologi. Nah, pada kali ini, selanjutnya kita akan membahas tentang aksiologi. Ada satu quotes dari Albert Einstein, ilmu tanpa agama adalah buta, dan agama tanpa ilmu adalah lumpuh. Nah, apa sih maksud dari quotes tersebut? Ini dapat kita jawab setelah kita membahas mengenai aksiologi. Saya akan menggambarkan sedikit mengenai apa maksud dari quotes tersebut. Ilmu itu merupakan pengetahuan-pengetahuan yang kita dapat. Nah, sedangkan agama itu lebih mengedepankan kepada nilai atau etika. Maka dari itu, antara ilmu dengan agama tentunya harus saling berkesinambungan. Nah, ilmu tanpa agama dikatakan buta karena bisa jadi kalau kita hanya berilmu tanpa adanya etika, ilmu kita itu justru malah akan berdampak negatif kepada sosial. Agama sangat diperlukan untuk ilmu pengetahuan. Seorang pencari ilmu tentunya akan selalu mencari penyebab dari suatu peristiwa dan mencari tahu mengapa peristiwa itu bisa terjadi. Tanpa adanya agama yang diyakini, hal ini justru dapat membuat kita lupa akan siapa yang menciptakan semua ini dan membuat kita mempercayai keberadaan Tuhan. Namun, ilmu pengetahuan yang semakin luas yang kita miliki justru dapat membuat kita buta karena ilmu tidak diiringi dengan agama. Sedangkan jika kita hanya beretika tanpa kita tahu mengapa kita melakukan hal tersebut, tentu saja kita menjadi seperti lumpuh, tidak tahu apa-apa kenapa kita melakukan hal ini karena kita tidak berilmu. Dalam agama sangat diperlukan ilmu. Seseorang yang memiliki agama namun tidak berilmu bagaikan seorang yang lumpuh atau tidak dapat berjalan dengan baik. Hal ini menjelaskan bahwasanya kita harus memiliki ilmu untuk benar-benar dapat meyakinkan bahwa kita adalah umat beragama. Seseorang yang beragama harus memiliki keimanan. Keimanan bisa kita dapatkan dari ilmu, dengan mencari tahu tentang agama apa yang kita yakini tersebut. Dengan agama, kita memiliki pondasi kehidupan. Dengan ilmu, kita bisa membedakan yang mana yang baik dan mana yang buruk. Nah, mungkin bisa seperti ini, nanti kita dapat menjawabnya dengan memahami terlebih dahulu apa itu aksiologi. Aksiologi terbagi menjadi 3 bagian, yaitu etika, estetika, dan sosial politik. Etika sendiri terbagi menjadi 4 bagian, yakni hedonisme, eudemonisme, utilitarisme, dan pragmatisme. Kemudian ada estetika. Estetika adalah penilaian manusia tentang keindahan. Dan yang terakhir ada sosial politik, yakni kebijakan-kebijakan yang diambil untuk kepentingan bersama. Aksiologi. Secara etimologi, aksiologi berasal dari bahasa Yunani kuno, yaitu aksios dan logos. Aksios berarti nilai dan logos berarti teori. Jadi, aksiologi merupakan cabang filsafat yang mempelajari tentang nilai, atau bisa dikatakan aksiologi adalah teori tentang nilai. Ada beberapa tokoh yang mendefinisikan aksiologi. Yang pertama yaitu Surya Sumantri, mendefinisikan aksiologi sebagai teori tentang nilai yang berkaitan dengan kegunaan dari pengetahuan yang diperoleh. Sementara aksiologi dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia atau KBBI didefinisikan sebagai kegunaan ilmu pengetahuan bagi kehidupan manusia, kajian tentang nilai-nilai khususnya tentang etika. Dalam aksiologi yang pertama membahas mengenai etika. Etika dalam aksiologi disebut juga sebagai filsafat moral atau moral filosofi. Etika berasal dari kata Yunani, yaitu ethos yang berarti watak. Dalam bahasa Indonesia, istilah moral atau etika diartikan sebagai kesusilaan. Moral sendiri berasal dari dari bahasa Latin, yaitu mos atau mors yang berarti kebiasaan, watak, kelakuan, tabiat ataupun cara hidup. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, etika dijelaskan dalam 3 arti. Yang pertama yaitu etika merupakan ilmu tentang apa yang baik dan apa yang buruk.
dan tentang hak dan kewajiban moral, yaitu akhlak. Yang kedua, etika adalah kumpulan asas atau nilai yang berkenaan dengan akhlak. Dan yang ketiga, etika adalah nilai mengenai benar dan salah yang dianut suatu golongan atau masyarakat atau dalam satu society. Etika dibagi menjadi 4, yaitu hedonisme, eudemonisme, utilitarisme, dan pragmatisme. Yang pertama adalah hedonisme. Hedonisme adalah pandangan hidup yang menganggap bahwa orang akan menjadi bahagia dengan mencari kebahagiaan sebanyak mungkin dan sedapat mungkin menghindari perasaan-perasaan yang menyakitkan. Yang kedua yaitu eudaimonisme, adalah pandangan hidup yang menganggap kebahagiaan sebagai tujuan segala tindak tanduk manusia. Dalam eudaimonisme, pencarian kebahagiaan menjadi prinsip yang paling dasar. Kebahagiaan yang dimaksud bukan hanya terbatas pada perasaan subjektif seperti senang atau gembira sebagai aspek emosional, melainkan lebih mendalam dan objektif, menyangkut pengembangan seluruh aspek kemanusiaan suatu individu, yang yaitu aspek moral, sosial, emosional, dan rohani. Dengan demikian, eudaimonisme juga sering disebut etika pengembangan diri atau etika kesempurnaan hidup. Yang ketiga adalah utilitarianisme. Utilitarianisme adalah suatu teori dari segi etika normatif yang menyatakan bahwa suatu tindakan yang patut adalah yang memaksimalkan penggunaan atau utility. Biasanya didefinisikan sebagai memaksimalkan kebahagiaan dan mengurangi penderitaan. Utilitarianisme berasal dari kata Latin yaitu utilis, yang berarti berguna, bermanfaat, berfaedah, atau menguntungkan. Istilah ini juga sering disebut sebagai teori kebahagiaan terbesar atau the greatest happiness theory. Yang terakhir yaitu pragmatisme. Pragmatisme adalah aliran filsafat yang mengajarkan bahwa yang benar adalah segala sesuatu yang membuktikan dirinya sebagai yang benar dengan melihat kepada akibat-akibat atau hasilnya yang bermanfaat secara praktis. Dengan demikian, bukan kebenaran objektif dari pengetahuan yang penting, melainkan bagaimana kegunaan praktis dari pengetahuan kepada individu-individu. Dasar dari pragmatisme ini adalah logika pengamatan, di mana apa yang ditampilkan pada manusia dalam dunia nyata merupakan fakta-fakta individual, konkret, dan terpisah satu sama lain. Dunia ditampilkan apa adanya dan perbedaan diterima begitu saja. Representasi realitas yang muncul di pikiran manusia selalu bersifat pribadi dan bukan merupakan fakta-fakta umum. Ide menjadi benar ketika memiliki fungsi pelayanan dan kegunaan. Dengan demikian, filsafat pragmatisme tidak mau diributkan dengan pertanyaan-pertanyaan seputar kebenaran, terlebih yang bersifat metafisik, sebagaimana yang dilakukan oleh kebanyakan filsafat barat dalam sejarah. Aksiologi, pembagiannya yang kedua adalah estetika. Estetika adalah salah satu cabang filsafat yang membahas mengenai keindahan. Estetika merupakan ilmu yang membahas keindahan yang terbentuk dan dapat dirasakan. Pembahasan mengenai estetika adalah sebuah filosofi yang mempelajari nilai-nilai sensoris yang kadang dianggap sebagai penilaian terhadap sentimen dan rasa. Estetika merupakan cabang filsafat yang sangat dekat dengan filosofi seni. Secara etimologi, estetika berasal dari bahasa Yunani yaitu aesthetikos, yang berarti keindahan, sensitivitas, kesadaran, berkaitan dengan persepsi sensorik, yang mana merupakan turunan dari kata aisthenomai, yang berarti saya melihat, meraba, dan merasakan. Sosial politik atau sosiologi politik mempelajari mengenai hubungan antara negara dan masyarakat. Sosiologi politik memberikan penekanan terhadap pendekatan fungsional struktural, yaitu dalam hal perubahan-perubahan yang terjadi dalam sistem politik dan keberlangsungan suatu sistem politik untuk tetap hidup yang prosesnya berlangsung dalam lembaga-lembaga politik. Sosiologi politik mencakup pemeriksaan mengenai lingkungan kultural,
lingkungan politik, dan lingkungan sosial dari masyarakat individu yang bersangkutan. Ilmu dan tanggung jawab moral. Antara ilmu dengan moral ada hubungan. Pertanyaannya adalah, apa hubungan antara ilmu dengan moral? Nah, dalam hal ini kita mengacu kepada quote yang pertama, yaitu dari Einstein tadi, yaitu ilmu tanpa agama adalah buta dan agama tanpa ilmu adalah lumpuh. Nah, di sini ilmu merupakan pengetahuan yang diketahui ataupun wawasan-wawasan yang didapatkan. Nah, sementara moral ini berkaitan dengan agama, karena agama itu berurusan dengan nilai dan etika dalam kehidupan. Nah, hubungan antara ilmu dengan moral itu ada pada individu yang mempunyai ilmu, yaitu ilmuwan. Ilmuwan harus mempunyai moral. Karena apa? Jika mereka atau ilmuwan itu tidak memiliki moral, maka ilmu yang mereka dapatkan tersebut akan berdampak atau digunakan untuk hal-hal negatif yang berbahaya ataupun mengancam bagi kehidupan masyarakat luas ataupun society. Nah, dalam hal ini seorang ilmuwan memiliki tanggung jawab sosial. Apakah tanggung jawab sosial seorang ilmuwan tersebut? Nah, akan dibahas secara luas dan secara rinci. Tanggung jawab sosial seorang ilmuwan adalah suatu kewajiban seorang ilmuwan untuk mengetahui masalah sosial dan cara penyelesaian masalah tersebut. Tanggung jawab ini merupakan hal yang harus dipegang oleh setiap individu atau makhluk hidup, terutama seorang ilmuwan, karena mereka memiliki ilmu. Hal demikian dapat dilihat pada manusia yang menunjukkan tanggung jawabnya dengan merawat dan mendidik anaknya sampai dewasa. Tanggung jawab terdapat juga pada bidang yang ditekuni oleh manusia, seperti seorang budayawan dan terutama seorang ilmuwan. Tanggung jawab tersebut menyangkut subjek dari tanggung jawab itu sendiri, seperti makhluk hidup atau bidang yang ditekuni oleh manusia. Akan tetapi juga menyangkut objek dari tanggung jawab, misalnya sosial, mendidik anak, memberi nafkah, dan sebagainya. Para ilmuwan sebagai orang profesional dalam bidang keilmuan sudah barang tentu mereka harus memiliki visi moral, yaitu sebagai seorang ilmuwan mereka harus memiliki moral. Menurut Abbas, sedikitnya ada 6 prinsip ilmiah yang perlu dimiliki oleh ilmuwan. Yang pertama, tidak ada rasa pamrih. Yang kedua itu bersifat selektif. Yang ketiga, adanya rasa percaya yang layak baik terhadap kenyataan maupun terhadap alat-alat indera serta budi atau mind. Yang keempat, adanya sikap yang mendasar pada suatu kepercayaan dan dengan merasa pasti atau conviction bahwa setiap pendapat atau teori yang terdahulu telah mencapai kepastian. Yang kelima, adanya suatu kegiatan rutin bahwa seorang ilmuwan harus selalu tidak puas terhadap penelitian yang dilakukan, sehingga ilmuwan harus selalu ada dorongan untuk melakukan riset dan riset sebagai aktivitas yang menonjol dalam hidupnya. Yang keenam, harus bersikap etis ataupun memiliki akhlak yang selalu berkehendak untuk mengembangkan ilmu untuk kemajuan ilmu dan untuk kebahagiaan manusia, lebih khusus untuk pembangunan bangsa dan negara. Setelah kita mengetahui apa hubungan antara ilmu dengan moral dan apa tanggung jawab sosial seorang ilmuwan, maka kita akan timbul satu pertanyaan, yaitu apa sebenarnya problematika etis keilmuan itu sendiri. Karena sudah dijelaskan pada sebelumnya, yaitu hubungan antara ilmu dengan moral, maka di sini problem etis keilmuan adalah di mana ilmu itu malah dijadikan sebagai alat untuk merusak ataupun malah menimbulkan dampak negatif pada masyarakat. Contoh saja, seorang ilmuwan yang ahli di dalam seperti bidang otomotif lah misalnya, dan lalu mereka membuka sebuah bengkel. Nah,
mereka itu menggunakan cara-cara yang licik untuk mendapatkan keuntungan agar bengkel mereka itu meraup untung yang sangat besar. Nah, ini merupakan satu problem etis keilmuan karena ilmu mereka itu tidak berdampak positif pada masyarakat. Walaupun sebenarnya bengkel tersebut dalam contoh tadi itu juga bermanfaat, namun cara untuk mendapatkan pelanggan seperti dengan menyebar paku di jalan ataupun mereka sengaja untuk malah bukannya memperbaiki tapi malah melakukan perbaikan yang bersifat sementara ataupun malah merusak mesin ataupun merusak motor seorang pelanggan, ini menjadi problematika etis dalam keilmuan tersendiri karena ilmu yang mereka dapatkan itu tidak diiringi dengan etika yang baik yang harus dimiliki oleh seorang ilmuwan tersebut. Ini merupakan contoh kecil saja dan banyak contoh-contoh yang lain. Contoh lain adalah seperti yang terdapat di dalam gambar. Apa yang Anda pikirkan mengenai gambar tersebut dan apakah gambar tersebut dapat dihubungkan dengan tanggung jawab seorang ilmuwan? Jawabannya, yang pertama tentang apa yang Anda pikirkan mengenai gambar tersebut. Cara menganalisis bahwa gambar itu adalah sebuah bom yang memiliki dampak negatif kepada masyarakat. Lah, lantas apa hubungannya dengan tanggung jawab seorang ilmuwan? Seorang ilmuwan itu harus memiliki moral. Mengapa dia malah menciptakan bom? Yang demikian menjadi pertanyaan besar. Maka jika bom itu hanya sebagai pertahanan suatu negara dari ancaman musuh, itu tidak apa-apa dan tidak menjadi suatu pertanyaan. Namun jika malah digunakan untuk menyerang musuh suatu negara, yang demikian ini menimbulkan banyak orang bertanya, di manakah etika dan tanggung jawab seorang ilmuwan itu sendiri? Tokoh-tokoh dalam aksiologi. Tokoh utama dalam aksiologi pada era Yunani ada 3, di mana mereka adalah yang sudah kita kenal atau yang sudah familiar pada telinga orang yang tekun pada filsafat, yaitu ada Socrates, Plato, dan Aristoteles. Nah, di sini yang saya soroti adalah pemikiran Aristoteles mengenai eudaimonia atau kebahagiaan sebagai barang yang tertinggi. Dalam mencapai kebahagiaan, budi perangai yang baik harus duduk sama di tengah antara dua sikap yang paling jauh pertentangannya. Misalnya, berani antara pengecut dan nekat, suka memberi antara gigih dan pemboros, rendah hati antara berjiwa budak, rendah diri dan sombong, hati yang terbuka antara pendiam dan pengobrol. Tetapi dalam mengambil jalan tengah itu, manusia tidak selamanya tepat dalam mempertimbangkannya. Karenanya, manusia lalu menguasai diri, hidup menguasai diri dan tidak terombang-ambing oleh hawa nafsu. Pencapaian kebahagiaan masih perlu dibarengi dengan 3 hal, yaitu yang pertama, memiliki harta secukupnya dan terpeliharanya hidup, karena kemiskinan cenderung memaksa orang berbuat lalai. Yang kedua yaitu persahabatan sebagai alat terbaik yang dapat melahirkan keadilan karena kesamaan jiwa. Dan yang ketiga yaitu keadilan yang mencakup pembagian barang yang seimbang maupun dalam hal mengganti kerugian. Demikian presentasi yang dapat kelompok kami sampaikan. Kurang-kurangnya kami memohon maaf yang sebesar-besarnya. Kemudian jika ada pertanyaan, kami persilakan untuk bertanya, dan jika ada yang ingin menambahi atau menanggapi, kami persilakan untuk ditanggapi. Sekian, terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.